Hai guys, aku Irena buat yang belum tahu. Dan di video sebelumnya aku pernah ngebahas tentang virus dan gimana caranya virus tuh bisa nyerang manusia. Di video kali ini aku bakalan ngomongin tentang anti-vaxxer. Basically, dalam sejarah peradaban manusia, sebuah penyakit bisa hilang atau diberantas ada 3 cara. Yang pertama, cepat, kedua lambat, ketiga di tengah-tengah. Pasti nggak mau dong yang paling lambat, pengennya cepet banget, atau yang tengah-tengah lah. Cuman sayangnya cara yang paling cepat itu adalah herd immunity, or say it with me, natural selection. Yang bertahan ya udah bertahan, yang enggak ya udah enggak, but it's not okay. Makanya aku bisa paham kenapa banyak banget kontroversi. Karena ya bayangin aja, gimana kalau yang tereliminasi itu orang-orang yang justru terdekat sama kita. It's not good. Sedangkan cara yang paling lambat itu adalah dengan ya menunggu gimana caranya virus itu bisa hilang sambil mencoba untuk mengurangi penularannya. Well, berarti kita sekarang ada yang bicara paling lambat dong. Oh, enggak juga, karena cara yang di tengah-tengah itu adalah karantin plus vaccine. Dan all around the world, scientists have been trying to develop a vaccine for this disease, tapi emang enggak gampang, makanya lama banget. Anyway, problem yang muncul dengan cara ini adalah ada orang-orang yang anti sama vaksin, or we call it anti-vaxxers. Kenapa sih ada orang yang anti sama vaksin? Apa alasannya? Cukup butuh waktu yang lama buat aku buat ngerti kenapa ada orang yang sampai anti sama vaksin. Dan kalau misalnya di internet itu ya cari infonya tuh agak susah karena berkubu banget gitu loh antara yang pro sama yang anti vaksin, dan yang diomongkan itu kayak agak kurang saintifik, lebih kayak banyak yang ngejek gitu loh jatuhnya, kayak wah orang yang anti vaksin itu berarti bodoh gitu, nggak berpendidikan. Well, setelah aku coba simpulkan, ada 3 alasan utama kenapa orang tuh bisa anti sama vaksin. Yang pertama itu moral and religious issue. Jadi vaksin itu kan dibuatnya bisa dengan 2 cara ya, antara virusnya itu dilumpuhkan, dimatikan, terus dimasukkan ke tubuh manusia sehat, supaya kalau misalnya beneran terserang itu kayak udah kenal sama virusnya, bentuknya gimana. Yang kedua adalah dari orang yang udah sembuh, misalnya antibodinya digadakan atau dikultur, gimana caranya, terus dikasih ke orang lain yang udah sehat, jadi udah punya antibodi itu, sewaktu-waktu kalau kena penyakit, udah punya senjata buat ngelawan. Ini yang diperdebatkan beberapa kelompok orang, berarti kan memasukkan benda asing ke dalam tubuh manusia yang sehat. Honestly, I can't say much about this, but I don't think most religions specifically state against vaccine. Karena vaksin itu kan ditemukannya kayak tahun 1800-an gitu kan. And most religions were established long before that. Kedua, dan yang paling penting adalah dari efek sampingnya. Kebanyakan orang anti-vaxxer itu adalah dewasa yang justru udah divaksin, tapi ketika mau menerapkan vaksin ke anaknya, terus anaknya punya reaksi alergi misalnya, jadi dia menganggap vaksin itu buruk dan mencoba ngasih tahu parents lain kalau vaksin itu bisa menimbulkan reaksi alergi gitu loh. Dan ini sangat ditekankan banget. Memang dengan adanya vaksin itu ada efek sampingnya juga, walaupun sebenarnya kecil. Itu karena imun tubuhnya itu masih belum kuat gitu loh dimasukin benda asing, sehingga menimbulkan reaksi alergi, atau mungkin bisa bahkan kecipratan sampai ke sistem saraf. Makanya baik banget yang suka ngait-ngaitin antara vaksin dan autisme. Aku nemuin banyak banget kalimat yang penuh sarkasme tentang hal ini. Bunyinya, mending punya anak autis atau meninggal. Kayak, itu gak perlu se-ekstrim itu gitu loh. There is a small risk
And I think the benefit outweighs the risk. Dan kalau misalnya emang Anda yang terkena resiko itu, maka kan lebih baik menyembuhkan yang sedikit itu daripada gak ada vaksin sama sekali. Sometimes people forget how bad it was before vaccine was developed in the first place. Dan aku paham sih dari sisi orang tua yang kalau anaknya sakit itu kan pasti kayak dunia runtuh gitu kan, and they will do anything to protect their children. Tapi dengan ngajak orang lain untuk anti vaksin itu, well, belum tentu juga gitu loh, karena nggak semua orang alergi kan. Dan akhirnya ini mengarah ke alasan yang ketiga, yaitu social issue. Jadi sepanjang sejarah setelah ditemukan vaksin itu banyak penelitian, data-data, statistik yang mengungkapkan bahwa sebenarnya vaksin itu sangat bermanfaat dan efektif dalam menangani sebuah penyakit, antara mencegah orang terkena penyakit ataupun orang yang terkena penyakit. Kalau udah divaksinasi itu biasanya simptomnya lebih ringan, nggak separah kalau nggak ada vaksin. Dan ini kan menjadi social pressure gitu ya, apalagi kayak pemerintah menganjurkan vaksinasi. Terus beberapa sekolah pun juga menyediakan vaksinasi, dan aku dengar juga ada beberapa sekolah yang sebagai syarat masuknya itu harus udah divaksinasi terhadap penyakit tertentu. Gimana kalau misalnya orang-orang, anak-anak yang punya reaksi alergi, punya medical condition, untuk nggak divaksinasi? Kan akhirnya timbul sebuah asumsi yang jahat banget, kayak berarti orang-orang yang nggak divaksin itu membawa penyakit, like they're like a balloon that's ready to pop anytime, spreading diseases. Kayak balon aja, siap meletus kapan aja, terus nyebarin penyakit. Well, it's not. It's just an ugly assumption. Dan inilah yang mungkin menyebabkan begitu sengitnya perdebatan antara tim pro dan tim anti-vaxxer. Pada akhirnya, compassion is the key. Sebenarnya kita tuh nggak perlu sampai seheboh ini memperdebatkan. Asumsi itu menurutku bisa jadi jahat banget, lebih jahat dari fitnah, dan fitnah kan lebih jahat daripada pembunuhan. Banyak orang pro yang akhirnya punya asumsi bahwa anti-vaxxer itu gak berpendidikan, atau bodoh, ignorant. Well, compassion, pengertian bahwa mungkin mereka pernah mengalami reaksi alergi, atau mungkin orang-orang yang disayang yang mengalami. Dan untuk anti-vaxxer yang sebenarnya gak mengalami reaksi alergi, pengertian kenapa sih mereka sampai berpikir kayak gitu? Apakah karena membaca banyak berita buruk tentang vaksin? Well, berarti kan butuh komunikasi lebih kenapa vaksin itu beneficial. At the end of the day, kita semua punya hak yang sama untuk bebas bertanya, bebas mencari tahu, plus bebas memutuskan apa yang terbaik buat kita. Vaksin or no vaksin, terlepas dari tekanan luar yang mungkin ada. Bye. See you in the next video.